Kita mulai ya, sudah hampir separuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Untuk siang ini kita coba, ini adalah tahapan. Jadi Anda setelah bikin Google Form, terus kemudian Google Form itu kita sebarkan ke konsumen. Anggap saja nanti audien atau sampling yang kita pakai itu sebagai konsumen. Gitu ya. Nah, proses berikutnya adalah melakukan analisa untuk mengcluster. Nah, kenapa Hipno menawarkan teknologi Asepta Model? Karena kebetulan saudara mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan akselerasi teknologi. Pengukuran adalah pengukuran yang berkaitan atau bersentuhan langsung dengan penggunaan teknologi. Memang banyak ya alat atau tool yang dipergunakan untuk menganalisa keputusan atau menganalisa responden dan lain sebagainya. Namun karena kaitannya kita dengan teknologi, kita nggak mungkin akan melakukan analisa berkaitan dengan quality control deployment, yaitu analisa yang dipergunakan untuk meminta ke perusahaan produk-produk yang diinginkan. Enggak, itu dipakai untuk orang-orang teknik industri. Kebetulan karena Anda mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan akselerasi teknologi, maka saya menawarkan alat yang berkaitan juga, yang namanya teknologi Asepta Model. Nah, kalau Anda lihat pernah membaca YouTube saya gitu ya, kemarin mempelajari YouTube saya berkaitan dengan asetan teknologi, itu kan bagaimana kepekaan kita, mengukur kepekaan kita terhadap penggunaan teknologi. Jadi, ibu pakai Android, ibu pakai Lazada, ibu pakai Gojek, itu alat ukurnya namanya teknologi asetan model. Tidak boleh diukur dengan menggunakan apa ya, menggunakan service quality nggak boleh. Jadi nanti kalau riset ya, mungkin yang dari akuntansi dan next nanti riset yang akan datang di proposal harus paham. Kalau toolnya, alat yang dipakai sebagai medianya itu adalah HP, terus kemudian laptop dan lain sebagainya, maka jenis metodenya adalah teknologi Asepta Model. Tetapi kalau hanya menggunakan angket untuk melihat kualitas pelayanan dari sebuah toko atau apa, Anda bisa menggunakan Serwell ya, service quality. Ada tangible, ada ability, ada banyak di sana ya. Jadi, tapi kalau kamu punya empat indikator. Yang pertama adalah persepsi kemudahan. Terus kemudian yang kedua persepsi kegunaan, yang ketiga sikap terhadap persepsi itu, yang keempat penggunaan sesungguhnya. Jadi X-nya itu memang dua, tetapi Y-nya juga dua. Riset-riset yang menggunakan X-nya lebih dari Y-nya lebih dari satu itu memang agak sulit gitu ya. Harusnya Anda memang mendapatkan pelajaran dulu metodologi penelitian nanti di semester 4 atau 6. Ini mendahului ya, ibaratnya karena Anda mengampu mata kuliah yang saya pakai yang harusnya juga diampu oleh mahasiswa di semester 6. Nah, sebenarnya keduluan ya, berarti jenengan semester awal sudah mengambil akselerasi teknologi gitu ya. Kecanggihan itu ya, tapi tidak apa-apa. Mahasiswa saya di angkatan semester Q dan M ini luar biasa gitu ya. Harusnya kan next di mata kuliah berikutnya gitu ya, harus mengenal metodologi dulu, terus kemudian, tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan center yang akan datang barangkali pengen mengembangkan risetnya, bisa ketemu Pak Yitno gitu ya, sambil kuliah di warung kopi gitu ya. Pak, saya kemarin tertarik untuk riset yang ini gitu ya, nanti di semester 6. Dan kalau semester 6 kalian pacarannya sekarang aja, nanti di semester 6 pacarnya diputuskan gitu ya, karena lagi sibuk betul Anda menulis proposal dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi mahasiswa mau pacaran atau apa di semester 1, semester 2. Nanti semester 6 pacarnya diputuskan, pasti ganggu itu. Penelitianmu nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau mau mengembangkan riset itu, Anda ketemu saya nanti di semester 6. Kita akan konsultasi lagi. Nah, tanggung jawab saya memang berdasarkan kontrak kuliah ya. Jadi memang tahapan ini tidak bisa saya potong
nggak bisa potong, wah ini untuk semester ini, untuk semester 1 nggak boleh dikasih teknologi aset model, nggak boleh. Nggak bisa karena kontrak kuliah saya di teknologi akselerasi itu ya ada promosi, ada media pembuatan media pembelajaran, terus kemudian big data, big datanya, terus kemudian pengukuran responden kayak begitu ya. Jadi itu. Nah, saya mau memberikan gambaran gitu ke rekan-rekan, ke adik-adik mahasiswa. Jadi sebenarnya kita itu eh, rigid gitu ya, ilmunya rigid. Anda sudah dapat ilmu promosi, terus kemudian ini kan sebenarnya kita mengarahnya pada Anda nanti itu diciptakan menjadi seorang pemilik perusahaan gitu ya sebenarnya. Bukan diciptakan nanti lulusannya Anda menjadi guru, karena Anda itu diciptakan untuk nanti menjadi entah pemilik perusahaan atau apa gitu ya. Jadi memang ilmunya harus rigid. Diberikan bagaimana membuat promosi pada perusahaan Anda, terus kemudian bagaimana Anda membuat, diajari melakukan analisa. Nanti kalau berikutnya Anda diajari lagi membuat profil perusahaan gitu ya. Nah, oke. Ini saya mengambil contoh dari punya Uswatun Hasanah. Sebentar saya share. Nah, angket yang Anda buat itu kan memang pada kondisi saat ini itu tidak bisa kita menemui seseorang terus kemudian menyebarkan angket di mall gitu. Nggak mungkin mau mau megang angket kita gitu ya. Mereka pasti akan menolak. Nah, akhirnya karena kita mempelajari teknologi, maka kita bisa menggunakan Google Form. Nah, ketika kita nyentang di angka-angka ini, kita anggap saja nyentang di sini gitu ya. Ini nilainya 5 ini, ya. Sangat setuju ini nilai. Ini berjenjang. Ini namanya skala Likert, ya. Jadi skala Likert. Kalau kita jawab di sini, berarti jawabannya angkanya 1. Kalau pengen netral gitu ya, namanya namanya konsumen itu ya enak sih, acuh nggak peduli mau kayak angket ya wis dikasih aja, biarkan dia jawab di sini terus 3 gitu ya, netral. Mau tanya habis gak lupa aku netral kayak gitu ya, netral. Nah, tetapi kan ada juga yang namanya konsumen itu idealis itu ya, oh bagus gitu ya, saya kasih nilai bagus bagus, tapi pas pada posisi apakah apakah alat Lazada itu bagus bagus Pak, apakah sangat mudah kamu gunakan, sangat mudah Pak. Terus kemudian kamu tidak konsisten. Tapi kamu pernah menggunakan? Tidak, Pak. Saya tidak pernah menggunakan. Itu namanya tidak konsisten ya. Nah, ada konsumen yang seperti itu. Anda menggunakan digitalisasi Yolipet untuk transaksi tertentu? Tidak, tidak setuju. Berarti artinya Anda tidak konsisten. Di atas Jawa bagus, 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 tapi nilai Y-nya itu nggak konsisten. Ada kan seperti itu. Padahal kalau idealisnya, kalau dia di sini banyak menjawab sangat setuju, di pada kolom-kolom ini dia sangat menjawab sangat setuju, maka pada posisi Y penggunaan yang sesungguhnya dia juga akan menjawab sangat setuju, karena dia sudah mengukur, oh ini bagus. Tapi gini, kamu ditanya gitu ya, kamu waktu SMA ditanya, kenal Adi Buana? Oh kenal. Kampusnya bagaimana? Bagus. Ya. Dosen-dosennya bagaimana? Oh keren-keren gitu ya. Sangat gerapiak, sangat ini, sangat eh, apa ya, eh, friendly sekali gitu ya. Terus ditanya lagi, kamu kuliah di Adibuana? Enggak, saya di UNER. Itu berarti kan enggak konsisten gitu ya. Namanya enggak konsisten kayak gitu. Sama Anda makan McD gitu. Kamu tahu McD? Tahu iklannya bagus. Ada apa di McD? Banyak, ada burger, ada apa, ada minumannya gitu ya. Sudah pernah berapa kali makan di McD? 1 tahun sekali. Wah, itu kan namanya nggak konsisten gitu ya. Seperti itu. Jadi harus antara X1, X2 itu ada nilai konsistensi. Ini adalah contoh Google. Bagaimana ini ditabulasi? Ditabulasi ini kalau kalau di Pak Yitno ada ya, jadi laporannya di Pak Yitno itu, sebentar. Laporan Anda kalau kemarin menjawab ya, Pak. Sebentar. Ini angket ya. Kalau Anda menjawabnya konsisten itu ada di situ ya jawabannya. Ntar masuk ke drive atau enggak ya. Nah ini contohnya hasil Google Form. Jadi kemarin kalau Pak Yitno iseng jawab di pertanyaanmu itu ada anunya ya, ada laporannya. Coba drive saya kemarin.
Jadi konsistensi antara dia menyatakan bagusnya alat peralatan itu dengan konsistensi dia menggunakan harus sama, ya, harus sama, tidak boleh berbeda. Umpan balik. Nah ini, coba saya cek. Finlandanya 2 hari ini agak trouble karena dipakai untuk 800 KKN ya, mahasiswa KKN untuk upload kehadiran. Nah, respon ini harusnya ada respon di sini. Kita tunggu. Nah, kalau kita menjawab, jadi teman kemarin ada yang sistemnya formnya kayak gini. Ada yang kita tunggu sebentar. Kita sangat dimudahkan ya, tidak mengeluarkan biaya untuk mencari customer gitu ya. Anda bayangkan pada waktu saya riset tentang pembelian mobil waktu itu produknya punyanya BMW gitu, nggak mungkin Anda ngasihkan angketnya di warung gitu, nggak mungkin ya, paling tidak ngajak ngopi di Starbucks, jadi riset yang mahal gitu ya, ngajak konsumennya ngopi di Starbucks terus dikasih angket suruh ngisi. Kita sudah dimudahkan dengan sistem ini, jadi cukup diminta email dikirim suruh jawab. Kalau dulu riset-riset mahal, riset-riset kebidanan itu mahal banget karena dia harus mendatangi ibu pasien kehamilan. Tentang saya banyak sekali kemarin menganalisa punyanya teman-teman S1 kebidanan dari UNER. Itu menganalisa antenatal care, menganalisa perawatan ya, gitu, perawatan jalan lahir, sampai hafal saya itu antenatal care. Nah ini artinya jawaban mereka gitu ya, responnya. Nah, mahasiswa nomor induk yang terisi ada. Nah dia menjawab nilainya 4 berapa, 17 orang. Berarti 36 orang yang pada pertanyaan pertama jawab, yang dua jawab sangat tidak setuju itu 1 orang, yang menjawab netral 7 orang, yang menjawab baik 17 orang, yang menjawab sangat baik 10 orang. Jadi ini. Oke, pada pertanyaan kedua, bagaimana menurut saudara proses pembelajaran pertemuan kedua itu? Yang menjawab, berarti totalnya tetap 36. Wih ya. Iya kok, yang penting aku harus pelajaran ya. Oke ya, berapa minimal ya, ya. Oke. Nah, gambaran ini kemudian kalau ini kan dalam bentuk laporan form ya, tapi ini tidak bisa dipakai langsung ke PLS, nggak bisa. Kita harus merubah ini ke dalam bentuk Excel. Nah, akhirnya kalau jawaban 2221 ini kalau di Excel kan seperti ini. Nah, ini kan ya, X1.1 3. Nah, X1. Nah, pada pertanyaan pertama X1 jawabannya 3. Berarti orang pertama ini jawab netral. Karena dia jawabnya angkanya 3. Ini berarti menjawab tidak setuju. Ini menjawab setuju. Ini menjawab tidak setuju. Ini menjawab netral. Ini menjawab netral ya. Ini menjawab sangat tidak setuju orang sebelah sini ya. Nah, ini loh konsisten, orang konsisten nih. Dia itu pesimis gitu ya. Orang orang ke-16 ini jawabnya pesimis, tidak setuju. Paling buanter itu dia paling paling bagus itu jawab netral. Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Apakah dia konsisten tidak menggunakan? Kita tidak ya. Apakah dia konsisten?
Nah, ini sampai ke sini pun dia, nah ini termasuk orangnya nggak konsisten. Bilang alat itu jelek, tapi di sini dia ngomong konsisten. Kalau yang bagus nilainya ya yang mamanya di sini dia jawab 555. Orang ke 39 ini termasuk orang konsisten, jawabnya sangat baik, sangat baik, sangat baik. Baik, itu sampai ke sini ya sangat baik. Ada juga dia menilai tidak baik tapi satu kali, ya. Nah, lah ini yang akan kita ukur apakah ada pengaruh ya. Jadi hal ini yang akan kita ukur di dalam PLS. Apakah ada nggak pengaruh antara X1 ini terhadap Y, total Y, pengaruh X2 terhadap Y2, pengaruh Y3. Itu yang kita ukur di dalam penggunaan teknologi RZK model. Alat ukurnya namanya PLS ya. Oke, ini kita save as dulu. Kita save as Excel biasa, jadi bentuknya worksheet, kita rubah menjadi CSV karena supportnya itu harus CSV. Kalau tidak CSV nggak bisa. Save as, ya, save as, save as dulu. Kita taruh di My Document saja. Kita tulis bahan ATI pagi. Ya. Ininya harus CSV. Yang ini kan biasanya kalau Excel kan Excel box ini ya. Excel box ini kita ganti menjadi CSV. CSV yang ini. CSV delimited. Ya, jadi CSV itu banyak. Dulu yang menggunakan Macintosh, ada yang menggunakan MS. Tapi kalau laptop kita biasanya ini CSV ini. Kita save. Oke. Berarti bahan yang akan kita masukkan ke dalam sistem sudah kita miliki. Kita tutup. Nah, alat berikutnya yaitu Smart PLS. Kalau yang kita dicontohkan Pak Yud, yang pertama itu kita menggunakan Amos ini, ya, menggunakan programnya namanya Amos. Kita menggunakan program yang ini namanya Smart PLS. Kita klik, nah ini Smart PLS. Kita start. Sambil nanti dicatat cara membacanya ya. Berarti tampilannya kalau sudah masuk ke sistemnya, kita file, buka yang new, sebagai new project ya, new project. Kita coba ini namanya akselerasi ATI pagi gitu ya namanya. Kita filenya tadi, kita bahan ATI pagi ya, jadi Excelnya kita open. Ininya harus memang CSV, kalau nggak CSV nggak bisa. Ini dipilih koma. Oke. Nah kalau sudah oke, nah kalau sudah oke tampilannya seperti ini. Cara bekerjanya seperti apa? Kita tadi kan X1 punya sekitar 5 variabel. Kita klik di sini. Oke. Kita taruh di left. Kepingin baris kotak-kotaknya ada di sini. Berarti indikator variabelnya ada di sini. Kita drag 1 sampai 5, kita masukkan. Nah, ini ya. Itu untuk kita kasih label namanya X1. Baik, untuk X2 berikutnya kita tombol yang ini, yang gambar bulatan satu ini, bulat biru yang satu ini, ya, kita taruh di sini. Tadi kita X2-nya ada 5, ya, kita drag juga X2-nya di sini
digerak, dikumpulkan begini, masukkan. Nah, untuk mengasih label di sini, ini X2. Maaf, punya Pak Yitno putus. Oke, saya ulang lagi ya. Saya share lagi. Hujan deras ini di kampus. Kami, Pak. Tak tutup aja, gak berisik. Nah, jadi tadi kalau bikin ininya saya ulang ya, biar tadi terputus. Kita ulang saja. Nah, mau bikin ini kan sudah X1, X2 bikin Y, kita klik di sini. Y-nya kita ambil, rencananya taruh di atas supaya kotaknya ada di sini. Gitu ya. Kita ambil 4 saja. Nah, ini kan bagus juga. Kita kasih nama Y, enter, harus enter ya, supaya kalau tidak enter nggak bisa. Oke, kita buat lagi untuk Y2-nya. Sorry, itu tadi Y1. Kita Y2 kepengen kuningnya ada di sini ya, indikator variabelnya ada di sini. Kita taruh right. Sorry, salah ya. Ini tadi datanya Y1. Oke, saya ulang. Ini ngedrag Y1 4. Oke, saya taruh di. Oke, nggak apa-apa begini ya. Oke. Untuk Y2-nya ini kita kasih label Y1. Berikutnya yang ini Y2. Kita kasih 5.
Kita kasih label. Nah, jadi ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah Y1, ini Y2. Jadi di pertanyaan itu memiliki dua variabel terikat, ini dua variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang memiliki pengaruh atau mempengaruhi variabel terikat. Berarti variabel bebas dua. Variabel terikatnya pasti namanya Y. Y1 bisa Y-nya cuma 1, bisa Y-nya cuma 2. Nah, kalau Y-nya seandainya Y-nya 1 itu analisisnya hanya bisa pakai analisis yang sederhana saja, pakai SPSS boleh. Tetapi kalau sudah Y-nya lebih dari 1, maka tidak bisa diakses dengan SPSS, tidak bisa. Misalnya dengan PLS atau Structural Equation Model. Nanti saya tunjukkan semua modelnya ya. Oke, akan kita hubungkan. Kita mencari hipotesis pengaruh antara X1 dengan Y1. Pengaruh antara X2 dengan Y2. Pengaruh antara Y1 dengan Y2. Pengaruh antara X1 dengan X2. Pengaruh antara X2 dengan Y2. Nah, ini gambarannya ya. Jadi, variabel bebas itu adalah X, variabel terikatnya adalah Y. Kita memiliki 2Y, ya. Jadi X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y2, X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2, dan Y terhadap Y1 terhadap Y2. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi rancangan penelitian gitu ya. Ini sudah menjadi rancangan penelitian, dan ini sudah bisa dipakai untuk skripsi gitu ya. Tinggal kita nanti memberikan pembahasan. Nah, ini sudah bisa dipakai untuk skripsi. Bagaimana menghitung ini keterpengaruhan supaya keluar analisanya? Nah, kita tinggal PLS, kemudian kita ambil bootstrapping. Klik gitu ya. Nah, kita nanti menyimpannya di dokumen juga. Kita save, kita oke. Ini akan keluar angka. Loading. Namanya loading faktor. Faktor yang mempengaruhi. Nah, keluar angka-angka seperti ini. Kita tunggu droppingnya. Nah, ini namanya loading faktornya. Kita hanya khusus melihat ini, nilai T statistik ya. X1 terhadap Y2 itu ada pengaruh apa enggak? Caranya kita harus juga menggunakan T tabel. Ini kan T hasil perhitungan kita. Kita menggunakan T tabel. Coba di sini saya ambil di internet T tabel gitu ya. T tabel itu adalah alat uji atau pengukur ya. Seandainya kita riset berapa orang ya, alat ukurnya itu ada T tabel, ada F tabel, ada yang R tabel. Kita pakai yang namanya T tabel. Coba kita cari di internet berapa sih angka kita T tabel untuk uji hipotesis. Nah, ini kita cari di gambar ini saja. Coba di sini. Nah, T tabel pada kita tadi 42 orang ya. Jadi respondennya disebarkan ke 42 orang. T tabel pada posisi 42 orang itu 1664. Ya ini ya, 140 ya. Kita anggap 40 atau 42 ya. Pada posisi
Ini ya. Jadi ini kalau ini ada 40 itu nilainya 1,684 ya. Pada 40 orang itu 1,688. Lah patokan kita, angka hitung kita harus di atas ini supaya diterima ya. Angka hitung kita harus di atas ini. Angka hitung kita harus di atas T tabel. T hitung itu harus di atas T tabel. T tabelnya berapa? 1,684. Dicatat ya. 1,684. Bagaimana cara menghitungnya? Mengukurnya? Jadi ini adalah T hitung. Ini adalah T hitung. T hitung kita ya. Jadi T hitung kita untuk X1 terhadap Y1 1,216. 1,216. Maka T ini nggak ada pengaruh karena lebih kecil daripada T tabel yang disyaratkan. T tabel itu sebagai batasan, ya, sebagai batasan. Ini nggak ada pengaruh karena 1,216 lebih kecil daripada 1,864, ya. Lebih kecil daripada 1,864. Berarti X1 terhadap Y1 nggak ada pengaruh. Bagaimana X2 terhadap Y2? X2 terhadap Y2 ada nilainya 3,467. 3,467. Maka ini dikatakan berpengaruh karena apa? Karena lebih besar daripada T tabel. 3,467 itu lebih besar daripada T tabel. Karena T tabelnya 1,864. Jadi ini lebih besar, artinya ada pengaruh ya. Bagaimana X1 terhadap Y2? Tidak ada pengaruh karena nilainya 0,631. Lebih kecil daripada T tabel. T tabelnya kan 1,864 gitu ya. Terus bagaimana dengan X1 terhadap Y1? 1,645. Ada pengaruh enggak? Enggak ada pengaruh ya, karena nilainya lebih kecil dari 1,684. Ya, 1,684. Bagaimana dengan X2 terhadap Y1? Ya. Ini tidak ada pengaruh. Ini ada pengaruh karena nilainya lebih besar, 4,547. Oke, ini kalau saya copy, mana ini? Jadi hasil file perhitungan tadi bisa dilihat di sini. Empat puluh dua orang ya, jadi sampel kita 42 orang. Nah ini kalau kita screenshot. Kita coba ke sini ya, terjemahkan di sini. Yang penting adalah analisis itu tadi untuk membaca ini gitu ya, untuk membaca ini. Untuk membaca hasil perhitungan ini. Nanti keluar ya di UTS ini cara membaca ini ya. Tidak perlu trialnya, tapi ketika ada analisis ini artinya apa gitu ya, nanti keluar. Saya coba ke sini. Hasil potongan tadi ya coba saya pakai. Oh, enggak bisa. Maksud saya mau copy
copy yang hasil ininya saja ya. Terus kemudian cara membaca hasil riset ini gitu ya, hasil PLS ini tadi ya. Nanti Anda hanya cukup kalau ada soal seperti ini itu ada pengaruh apa enggak gitu ya. Nah, ini di sini ya caranya membaca ya. Bernilai tabel itu bernilai sama dengan 1,864 gitu ya. Nah, kita terjemahkan di sini ya. Tabelnya 1,8. Nah, pada X1 ini kalau diterjemahkan kan begini ya. Pada X2 X1 ke Y2 itu kan sama dengan dihitung syaratnya di sini, syaratnya dihitung lebih besar daripada tabel, maka diterima. Nah, ini berarti X1 terhadap Y1 dihitungnya berapa? 1,216 lebih kecil daripada 1,864, maka dia ditolak. Tidak ada hubungan ya. Tidak ada, tolak saja ya, artinya ditolak. Bagaimana X2 terhadap Y2 sama dengan berapa? 3,467. Berarti lebih besar dari 1,864. Ini berarti mohon maaf, yang atas lebih kecil ya. Salah. Ini lebih kecil. Nah, maka ini diterima. Oke, lagi X1 terhadap Y2. X1 terhadap Y2 sama dengan 0,631 lebih kecil daripada 1,864. Maka ini ditolak. Ya. Berikutnya adalah X1 terhadap Y1. Nilainya sama dengan 1,645, lebih kecil daripada 1,864. Maka ini ditolak. Berikutnya X1, X2 terhadap Y1. Nilainya 4,547, lebih besar dari 1,864. Maka ini diterima.
Nah, ini ya cara membacanya ya, adik mahasiswa. Jadi syarat untuk bisa diterima itu ketika T tabelnya, ya, syarat untuk bisa diterima itu, yang abaikan analisis yang lain ya, kita pilih yang sini saja, satu saja. Nah, jadi analisis yang begitu banyak tadi, ribetnya kayak begitu itu hanya dibaca dari sini. Tetapi kan proses ya, nggak bisa. Kalau kamu ngitung dengan menggunakan otak ya lebih sulit lagi, lebih ribet dulu sebelum diketemukan peralatan kita menggunakan statistik biasa yo, mengalihkan ini, kalikan ini, kalikan ini, kalikan ini baru ketemu gitu ya. Tapi ketika kita sudah ada tool, ada peralatan ya tinggal begitu. Berarti X1 terhadap Y2 itu nilainya 1,216. 1,216 lebih kecil daripada 1,864 berarti ditolak. Syarat diterima itu kan ini. Syarat diterima itu jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Ya, T hitungnya lebih besar daripada. Nah, ini berarti ini berarti ditolak. Bagaimana dengan X2 terhadap Y2? Maka nilainya 3,468. Berarti 3,467 lebih besar daripada 1,864. Berarti diterima. Bagaimana dengan X1 terhadap Y2? 0,631 lebih kecil dari tabel ya. 1,864 akhirnya ditolak. Bagaimana dengan X1 terhadap Y1? 1,645 lebih kecil dari 1,864 maka ditolak. Bagaimana dengan X2 terhadap Y1? X2 terhadap Y1 adalah nilainya 4,547 lebih besar daripada 1,864. Nah, dari sekian ini, maka yang memiliki pengaruh itu hanya dua, yang tiga ditolak. Mana yang memiliki pengaruh adalah X2 terhadap, maka kembali ke sini. Yang memiliki pengaruh itu yang ada di gambar. Ya, yang memiliki pengaruh itu X2 terhadap Y2. Sama apa tadi? Sama yang diterima adalah X2 terhadap Y2, X2 terhadap Y1. Artinya, dari sekian ini tadi, yang memiliki pengaruh itu hanya ini. X2 terhadap Y2, X2 terhadap Y1. Yang ini tidak memiliki pengaruh. Berarti jawaban responden itu yang benar-benar berpengaruh terhadap hasil keputusan hanya pada X2. Yang ini tidak. Ya, yang ini tidak. Kita buktikan dengan ini tadi, ya, nilai X1. Nilai X1 itu semuanya nilai X2 itu semuanya di atas 1,86 yaitu 3,467 X2 terhadap Y2 juga 4,54. Yang tertinggi mana yang paling dominan? Yang paling tinggi X2 terhadap Y1. Jadi ini paling dominan ini. Ini paling dominan. Ini garisnya ke sini paling dominan. Berarti ini terhadap ini paling dominan. Jadi orang yang menyatakan kegunaan itu ini kan kemudahan, ini penggunaan. Jadi orang yang menggunakan itu melakukan transaksi langsung itu lebih tinggi. Nah, itu jawaban responden. Nah, apakah nanti berbeda-beda? Berbeda-beda, berbeda-beda. Jadi bermacam-macam gitu ya. Nah, untuk menyimpan gambar ini bagaimana? Di sini ekspor, ya ada pilihan ekspor. Kita kasih latihan ATI pagi gitu kita. ATI pagi. Oke, jadi sudah tersimpan. Nah, yang penting saya tekankan adalah bagaimana cara membaca ini ya. Jadi X1 terhadap ini berarti kalau dirumuskan itu kan sebenarnya begini ya. Jadi rumus aslinya matematisnya itu seperti ini. Itu terhadap estimasi. Oh, bukan ya. Ini oh, bukan. Estimasinya itu 0,02. Jadi gambarannya itu kalau dari sini ya ini itu 0,355 ini berpengaruh ini terhadap Y1. Terus trappingnya itu ini ya. Jadi kalau digariskan angka ini 0,3551 itu berpengaruh X sama dengan 0,3501. Nah, angka-angka ini sangat besar sekali.
Tetapi cara membaca yang utama di sini. Seberapa sih hipotesisnya? Hipotesis itu kan dugaan. Anda menduga jika penelitianmu itu nanti diterima atau diterima kebenarannya gitu ya. Salah satunya adalah menghitung T hitungnya. Ini adalah T hitung hasil PLS, T hitung hasil ini, hasil risetnya PLS ini tadi, ya itu terhadap keputusan penelitian kayak begitu. Jadi seperti itu. Nah ini artinya jika T hitungnya hasil hitungan ini dibandingkan dengan tabel yang ada di internet, kita akan punya patokan tabel. Jadi Anda kalau minum obat dinamakan kolesterolnya tinggi, itu kan ada aturan di dokter ya. Kalau Anda melihat hasil hasil laboratorium. Kalau di bawah 46 berarti normal, tapi kalau sudah di atas 46 tidak normal. Denyut jantung 110 per 80 kayak gitu ya. Itu kan ada tabelnya, umur sekian, umur sekian. Nah ini sama. T-tabel yang ada di internet tadi juga sama, menghitung T-tabel ke 40 orang itu nilainya 1,864. Jadi ketika hasil hitungnya di atas ini, maka dia diterima. Dia diterima, tidak ditolak. Tapi kalau di bawah 1,864 berarti ditolak. Nah ini hasilnya 1,216 ya ditolak karena di bawahnya. 3,467 diterima karena ada di atasnya. 0,631 ditolak karena di bawahnya. 1,645 ini kan mendekati sebenarnya. Tetapi tetap ditolak karena aturan bakunya standar bakunya adalah 1,864. 4547 lebih besar daripada tabel diterima karena lebih tinggi. Ya, kayak begitu ya cara membacanya. Nah, itu gambaran yang saya bagikan ke saudara sekalian. Ini adalah sebuah pengetahuan gitu ya. Nanti kalau mau mengembangkan silakan. Nanti software tidak bisa saya kirim karena besar ya. Nanti kalau ada yang mau masuk ke kampus, nanti kukuh atau apa bisa nemui saya minggu depan. Nanti saya kopikan untuk dibagikan ke teman-teman. Ya. Tapi yang penting harus bisa membaca ini tadi ya. Nanti kalau ada soal mungkin nanti ada soalnya seperti ini. Jika ada nilai seperti ini, apakah S1 terhadap Y1 berpengaruh? Nah, seperti itu. Kayak gitu. Nanti saya buatkan soal untuk Anda latihan gitu ya, untuk Anda latihan. Seperti itu ya para mahasiswa. Jadi gambarannya kita nanti bukan meneliti ya, ini sebuah pengetahuan. Nanti Anda semester 6 akan ketemu model-model kayak gini. Ini percobaan saja ya, mengawali. Nanti kalau mau dikembangkan lebih bagus lagi. Saya tunjukkan lagi bagaimana kalau dengan yang structural equation model, saya tunjukkan juga ya. Biar Anda, ini namanya SEM. Lebih ngeri lagi gitu ya, lebih ngeri lagi. Gambarannya. Memang tidak diminta Anda bisa, tetapi Anda harus bisa membaca. Yang seperti di risetnya Pak Yitno yang pertemuan keberapa itu yang itu menggunakan SEM namanya ya. Toolnya menggunakan SEM. Bagaimana dengan SEM Pak Yitno? Saya tutup yang ini, yang PLC-nya saya tutup. Kalau SEM itu tidak bisa dengan Excel ya, dia harus dengan menggunakan software lanjutan yaitu SPSS gitu ya. Dia harus pakai softwarenya, software lanjutan. Ini saya pakai uji coba ini ya. Mudah-mudahan bisa untuk menunjukkan saja, oh bisa ini ya. Nah, ini lebih rumit lagi ya. Ini tingkatannya S2 untuk analisisnya. Tapi secara dasar sama ya. Jadi dia tadi punya berapa variabel, X1 punya 5 variabel, 1 tinggal klik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian
geser bentuknya kayak apa tadi. Nah, kayak begitu ya. Ada di sini juga 1, 2, 3, 4 ya. Kita geser lagi modelnya. Tadi posisinya yang Y-nya di sini kan. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Tidak kita geser ya. Posisinya kan seperti itu. Terus lagi ada di sini Y-nya tadi ya. Y2-nya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Tadi bergeser ke sini ya. Oke. Gambarannya seperti ini. Bentuknya seperti ini juga. Nah, ini structural equation model. Bedanya apa dengan PLS? Kalau PLS itu seandainya kalian angket itu tidak kayak tadi, X1 terhadap Y1 tidak ada pengaruh, itu berhenti. Anda tidak boleh mengubah lagi ya, tidak boleh menata-nata lagi, itu tidak boleh. Tidak boleh memodelkan gitu ya, merekayasa nggak boleh. Tetapi kalau structural equation model boleh. Seandainya ini nggak ada pengaruh, dicoba sampai ada pengaruh. Dengan cara apa? Mencatat errornya begini. Ya, dicatatkan error ini, kemudian dihubungkan dengan error yang ini gitu ya. Kita memodelkan, namanya permodelan ya. Jadi kita memodelkan dia ada errornya enggak di sini, errornya ini, dia dimodelkan errornya ini dengan errornya ini gitu ya. Di model-model supaya ketemu nanti ya. Nah, itu. Contohnya kalau di risetnya Pak Yitno yang kemarin ya, yang ini ya. Tesisnya Pak Yitno ya. Nah, jadi kalau pada PLS sama SEM ketika tidak ada pengaruh, maka kita menemui orangnya lagi, menemui responden lagi. Bu, kamu kemarin jawabnya kok ngaco ya? Ini nggak ada pengaruh itu ya. Kita ngasih angket lagi, memberikan pertanyaan baru. Tetapi kalau menggunakan structural equation, kita tidak perlu ketemu orangnya lagi. Cukup memodelkan dan mencari angka yang memiliki angka pengaruh. Nah, ini adalah risetnya Pak Yitna waktu S2. Jadi begini gambarannya kan hampir sama ya tadi. Nah, tadi kan gambarannya seperti ini ya. Nah, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, perilaku konsumen, penggunaan sesungguhnya. Ini tadi kalau PLS hanya keluar gitu aja ya, nggak ada pengaruh ya, nggak apa-apa gitu ya. Kalau tadi PLS kan keluarnya seperti ini saja ya. Nah, nggak ada pengaruh ya sudah berhenti. Tapi untuk riset untuk S1, kalau riset S2 nggak boleh. Loh kok bisa nggak ada pengaruh kamu berhenti? Ya dicarilah errornya di mana. Orang keberapa yang melakukan error jawaban itu kok sehingga tidak ada kontribusi pengaruh. Makanya dicari pada errornya, dimodelkan lagi. Namanya structural equation model. Ya. Maka Pak Yitno melakukan permodelan, modifikasi model. Gambarannya, ini modifikasi model. Jadi ini gambaran modifikasi model pertama. Masih tidak ada pengaruh gitu ya. Masih terlalu ini ya, belum rumit banget gitu ya. Maka hasilnya ini. Itu modelnya setelah di running kayak tadi, diklik itu runningnya kayak gini. Ternyata masih nilai p value-nya rendah atau p-nya atau t-nya masih lebih kecil daripada t tabel. Maka dimodif lagi. Kami mengajukan modifikasi kedua. Ya, ini catatan analisanya ya. Jadi angka-angka. Nah, saya mengajukan modifikasi lagi kedua begini. Saya modifikasi lagi kayak begini. Di modifikasi kedua ternyata belum, karena p value-nya masih kecil, lebih kecil daripada t tabel yang dibutuhkan modifikasi. Akhirnya saya modifikasi, ini sudah modifikasi ketiga ya. Akhirnya saya modifikasi keempat. Itu kayak begini. Nah, tampilannya ini berarti. Nah, ini modifikasi keempat. Bayangkan ribetnya kayak begini. Nah, ini harus diteliti betul. Errornya orang keberapa yang melakukan error. Nah, bayangkan analisnya jika sampai seperti ini gitu ya.
rambut yang sudah beruban kembali hitam lagi gitu ya. Karena kita meneliti gini. Makanya bodaknya Pak Yitno itu di atas tidak di samping gitu ya. Karena dia mikiri angka-angka gini terus ya. Nah, ini jika riset itu diberikan atau kita tidak perlu menemui orang lagi untuk dimintai angket. Kita hanya melakukan modifikasi. Nah, kayak begini Anda. Oke, ini tidak akan ketemu di ujian Anda saat ini sampai dengan semester 4. Barangkali nanti mau mengembangkan. Ini kan mata kuliah pengembangannya. Jadi jika ingin menerapkan riset ini menambahkan dengan SEM atau apa seperti ini. Nah, ini masih baru ya, riset-riset ini masih baru, masih dipakai oleh rekan-rekan ITS. Benar-benar aja kalau tidak teknik jarang dipakai ya. Mungkin teman-teman ITS dan lain sebagainya yang banyak doktoral, program doktoral di UB kayak begitu sudah menggunakan analisis ini. Saya kemarin risetnya luar negeri saja yang membantu putranya Prof. Gempur itu aja masih menggunakan SPSS, tetapi dia mengukur lingkar kepala orang Asia ya. Berarti risetnya mahal karena dia mengukur lingkar kepala orang Singapura, orang Mongolia, terus orang Indonesia. Ditarik. Jadi kita itu rumpun Mongolia gitu ya, diukur apakah lingkaran batok kepala ini sama antara masing-masing wilayah di rumpun Mongolia. Ya, analisisnya seperti ini. Itu gambaran ya. Jadi hanya wacana saja ke kalian. Tetapi yang penting tadi bisa membaca tadi ya, jika X1 ada X tabel. Besok itu minimal keluarlah di UTS ya, di ujian itu ada. Kalau ada nilai T hitung sebesar ini, ada pengaruh enggak jika T tabelnya sebesar ini? Mungkin itu yang bisa Pak Yunus sampaikan. Ada pertanyaan? Enggak perlu bisa, tetapi ngerti ya cara membacanya ya. Karena bagian yang harus tetap saya sampaikan oleh Pak Yunus. Karena sebenarnya nggak boleh ketika Anda belum mengampu mata kuliah metodologi penelitian, nggak boleh. Padahal metodologi penelitian itu diberikan pada semester 4 minimal. Maksimalnya semester 6, karena semester 7, semester 8 sudah dipakai untuk untuk riset. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau nggak ada, nanti malam kalau saya sempat membuat kuisnya pilihan ganda gitu ya. Nanti Anda coba menjawab ya. Pilihan ganda. Cuma harus bisa membaca. Namanya pilihan ganda itu kan kamu awur juga nggak apa-apa. Tapi kan nanti ada gridnya yang bisa jawab, bagus ya berarti bagus ya. Ya Bu ya, pilihan ganda itu kan diawur boleh. Tapi kalau nggak bener kan nilainya juga nggak bener, nggak perlu konsultasi ke Pak Yitno, nggak bener kok ya nilainya. Secara otomatis ya, jadi dia menilai. Yang tadi itu cara membaca T tabel itu tadi ya, sama T hitung. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan, Marina Subtanti yang wajahnya nampak di layar Pak Yitno, mau bertanya atau gimana? Atau konsultasi perjodohan? Ya harus semester sekarang ya kan. Jangan nanti kalau semester 6 pacarnya diputuskan biar biar apa? Biar nggak mengganggu proses penulisan proposal Pak. Nah, gitu ya. Ini aja saya lagi bimbing KKN 40 orang yang di semester angkatan anak 2017. Semester 6. KKN-nya di tempatnya masing-masing tetapi tugasnya lebih sulit. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Empat puluh empat orang ya hadir ya. Nanti absennya nggak di sini ya. Coba absensinya ada di ini ya di kolom jawaban yang akan saya buat ya. Sebentar lagi saya buat itu yang kolom jawaban itu ya. Nanti Anda absensinya di sana di Berlenda. Cukup ya. Terima kasih. Anda silakan nanti mencoba jawaban itu ya. Terima kasih Pak Yitno. Jadi, silakan berbincang-bincang. Saya tak bikin soal. Anda nanti masuk di sana ya untuk
eh, untuk bisa ngikuti itu ya sebagai event ya. Waktunya sedikit nggak lama juga, ya mungkin 2 jaman lah ya. Paling 5 soal ya. Pengen melihat grade kalian gitu, bisa menerima yang disampaikan Pak Yatna apa enggak. Ya, oke, G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mana, Bu?